Ya, selamat sore anak-anak, selamat belajar. Kali ini kita coba belajar tentang rumus logika, anak-anak. Nah, rumus logika ini pada dasarnya dibagi menjadi dua ya. Nah, apa sebenarnya rumus logika? Adalah penyelesaian suatu masalah sesuai dengan cara berpikir manusia. Dan tentunya cara berpikir manusia ini dimuat dalam bentuk kata-kata, kemudian kata-kata tersebut nanti pada akhirnya diubah dalam bentuk kode yang bisa dibaca oleh komputer. Nah, contoh sederhananya ya, jika syarat terpenuhi maka apa yang terjadi, dan jika syarat tidak terpenuhi apa yang terjadi. Contohnya, saya menolong ibu maka ibu senang. Jika saya tidak menolong ibu maka ibu tidak senang. Nah, itulah contohnya ya. Nah, kita mulai dari if tunggal ya anak-anak. Nah, artinya di sini dimulai dari tanda sama dengan, nanti baru if, baru syaratnya apa. Nah, baru hasil jika syarat ini terpenuhi, dan kemudian hasil atau apa yang terjadi yang ditulis ketika syarat ini tidak terpenuhi. Nah, beberapa lambang notasi logika sederhana yang kita harus pahami bersama adalah beberapa hal ini ya anak-anak. Kalau ini sama dengan, ini lebih dari, ini lebih kecil atau kurang dari, kemudian ini lebih besar atau lebih dari atau sama dengan. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan. Nah, kita coba lihat contoh penerapannya seperti ini anak-anak. Nah, jika syaratnya ini terpenuhi, artinya jika nilai B ini lebih dari 70, maka yang ditulis di keterangan adalah lulus. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka yang ini yang ditulis. Nah, kita langsung saja lihat di lembaran kerja anak-anak. Nah, ini saya sudah anggap ya, ini saya coba hapus dulu ya. Oke. Oh, ini ternyata sudah saya hapus juga ya. Nah, ini misalnya, nah ini belum saya hapus ya. Nah, saya coba hapus dulu supaya nanti anak-anak paham ya. Nah, seperti ini. Kita baca dulu ya keterangannya. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan keterangan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai. Nilai dibandingkan dengan nilai KKTP. Nah, ini nilai dibandingkan dengan nilai KKTP, nilai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, nilainya misalnya 70 ya. Nah, ini berarti anak-anak kalau nilainya, ini artinya jika nilai sama atau lebih dari 70 maka di kolom keterangan ditulis lulus. Berarti yang 65 ini tidak lulus ya. Kalau misalnya nilainya 69 saja itu tidak lulus ya. Nah, kita coba lihat ya. Tantangannya adalah selesaikan aplikasi ini menggunakan logika if tunggal. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung ketik sama dengan, baru if. Itu artinya dibaca jika, baru kita ambil nilainya. Berarti jika nilai ya. Syaratnya tadi apa? Nilainya itu harus sama dengan atau lebih dari 70. Berarti lebih dari atau sama dengan 70. Nah, kemudian anak-anak kadang di komputer-komputer itu beda-beda ya. Ini kadang dia pakai koma, bisa juga titik koma. Nah, kapan dia pakai koma? Ketika di bawah sini tulisannya koma. Dan kapan kita pakai titik koma? Ketika di bawah ini titik koma. Nah, untuk punya komputer Pak Aro ini kan ini pakai koma dia, berarti di atas ini kita pakai koma, itu ya yang benarnya ya. Nah, kita tulis apa yang dituliskan ketika syaratnya ini terpenuhi, berarti lulus ya. Ini, lulus. Oke, lulus. Nah, jika ini syarat tidak terpenuhi maka yang ditulis apa? Tentu saja tidak lulus. Baru kita tutup kurung seperti ini. Nah, kita coba langsung enter. Nah, ternyata kalau kita kasih di sini nilainya 69, tentu saja di sini tertulis tidak lulus. Kenapa? Karena nilai 69 berada di bawah 70. Ini. Nah, tapi nilainya 70 tentunya lulus. Seperti itu. Nah, anak-anak, supaya ini bisa langsung misalnya ya, ini belum ada datanya misalnya ya, ini langsung aja kita copy, kita tunggu sampai tanda plus seperti ini ada, baru tarik ke bawah seperti ini. Jadi deh seperti ini ya. Nah, anak-anak, untuk
menguji ya, untuk menguji tingkat pemahaman dari anak-anak sekalian. Silakan boleh memilih proyek mana yang mau dikerjakan nantinya. Apakah proyek A? Ya, untuk proyek A ini nanti anak-anak silakan mengisi data sembarang dulu untuk yang bagian putih, ya, yang bagian putih. Dan yang bagian sebelah sini anak-anak harus mengisinya dengan menggunakan rumus if tunggal. Nah, syaratnya seperti ini anak-anak. Ini ya, seseorang, ya, ini seseorang dikatakan tidak gemuk jika IMT-nya lebih kecil dari 25. Berarti kalau IMT-nya 25 sendiri, ya berarti nanti kalau di sini tertulis IMT-nya 25, maka dia sudah gemuk, ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana merumuskannya? Silakan nanti menggunakan logika if tunggal. Ini ya, anak-anak, yang dikerjakan bukan warna hijau, karena warna hijau sudah Paro rumuskan. Tapi yang dikerjakan adalah warna putih. Ini diisi dengan data sembarang saja, atau dituliskan nama teman-temanmu juga di sini boleh, atau nama keluarga juga boleh. Di sini keterangan, ya. Nah, nanti untuk referensinya seperti apa IMT itu dan apa gunanya nanti bisa anak-anak baca di sini. Kemudian pilihan proyek yang kedua adalah pilihan proyek B. Nah, di sini anak-anak bisa memilih apakah proyek A atau proyek B. Nah, di proyek B anak-anak menulis di sini apakah seseorang pelanggan berhak mendapatkan yang namanya diskon atau tidak. Nah, di sini ada syaratnya. Anak-anak, seseorang mendapatkan diskon 10% jika jumlah pembelian mulai dari 250.000. Nah, silakan melengkapi data-datanya ini sesuai dengan data yang sembarang saja. Kemudian di sini nanti kita rumuskan rumus logika if tunggalnya. Kemudian proyek X artinya di sini kosong ya, anak-anak. Nah, silakan merancang proyek apa, bentuk lembaran kerjanya apa, kemudian syaratnya apa yang bisa diselesaikan dengan menggunakan logika if tunggal. Demikian anak-anak, semoga semangat dalam hal mengerjakan proyek ini dan tetap semangat. Sampai jumpa.